kegiatan-kegiatan program-program atau ada pendekatan khusus kah, atau misalnya ada kegiatan rutin yang dalam menerapkan fungsi manajemen ini berkaitan dengan disiplin, ada tidak? Ada Pak. Karena di kesimpulan hanya menyebutkan program-program, nah programnya apa kan kurang jelas. Secara konkretnya seperti apa? Itu kalau misal katakanlah misal seperti ini Pak. Jadi memang dari awal saya juga ingin yang judul itu karena memang saya observasi itu, jadi memang kurangnya apa ya, seperti santri itu pada waktu azan itu masih tidur dan statusnya itu ada yang tidak membangunkan. Oke. Nah, jadi itu juga melandasi mengapa saya tertarik untuk melakukan kemudian terkait kedisiplinan di situ. Nah, jadi apakah hal-hal seperti itu, hal-hal yang sifatnya realitas seperti itu perlu dimasukin ke Ya, ditambahkan di hasil gitu. Bagaimana kemudian secara konkretnya program-programnya apa, pendekatannya apa dalam meningkatkan disiplin santri ini, secara apa konkretnya gitu. Yang ingin saya perjelas kembali gitu kan, karena di kesimpulan kan di sini kan hanya dijelaskan nih kesimpulan membuat program-program dan peraturan. Nah, peraturannya apa kan kita nggak tahu, ya kan? ada di ininya. Oh, harus dijelasin di kesimpulan juga. Maksudnya di bab 4 ada tidak dijelaskan? Ada Pak. Ada ya. Wawancara itu ada. Oke. Dan ini membuat struktur organisasi, misalnya organisasi apa, nah itu kan harus secara konkret dijelaskan juga. Ada juga di. Nah, indikatornya apa, Rio, dalam yang digunakan untuk mengukur kedisiplinan di sana gitu? Apakah misalnya kepatuhan terhadap aturan, atau misalnya partisipasi mereka dalam kegiatan, tolak ukurnya apa, indikatornya apa gitu? Memang kepatuhan terhadap peraturan yang telah dibuat. Oke. Nah, Itu hanya faktor itu saja atau ada faktor yang lain gitu? Nanti menjudge bahwa ini ente tidak disiplin itu apa? Indikatornya apa gitu? indikatornya memang cuma peraturan sih Pak, peraturan tertulis. Berarti ketaatan terhadap aturan yang ada di sekolah itu gitu. Ya, selama itu. Hanya itu saja, atau misalnya partisipasi, misalnya ada hal yang lain? Kalau partisipasi itu juga kan kegiatan ya, jadi itu mungkin kegiatannya itu juga jadi masih peraturan itu. Misalnya seperti kapan sholat, kapan berzikir, kapan waktunya olahraga, kapan waktunya mandi. Nah, selain itu yang kepatuhan, ada tidak faktor yang lain yang mungkin bisa meningkatkan kedisiplinan, misalnya kayak lingkungannya yang mendukung, atau mungkin karena kualitas pengasuh atau guru, atau memang apa, dijelaskan tidak di sini selain dari faktor-faktor yang tadi itu Dijelaskan Pak? dijelaskan ya? Ya. Oke. Jadi memang ada asal kesimpulan dalam komunikasi, atau emang mereka bilangnya juga tadi lengah atau lalai juga. Baik, kalau begitu kita ke metodologi jenis dan pendekatan. Ini jenisnya apa, pendekatannya apa? Jenisnya metode kualitatif. Kalau pendekatannya itu di judul studi kasus. Nah, di pendekatan tidak ada penjelasan ya. Oh iya. Harus dibuat subbab khusus mengenai pendekatan penelitian. Nah, juga mengenai lokasi, waktunya itu tidak dicantumkan juga. Dan mengenai informannya, kemudian teknik penentuan informannya juga tidak dicantumkan. Ada Pak. Informannya siapa saja? Di mana informannya? Di halaman 28. 28 itu teknik informan. Ya. Beda. Informan penelitian dengan teknik penentuan informan beda. Informannya siapa ya? Kamu sebutkan sebenarnya sebutkan. Ya, kalau saya sebutkan informannya di teknik itu, informan dari ini. Ya, kalau itu teknik kemudian apa?
tekniknya seperti apa? Teknik penentuan informasinya tadi Pak, dengan kelas sampling sama stratified sampling campuran. Nah, harus dibedakan penjelasannya. Iya. Teknik dengan informan penelitian harus dibedakan. Nah, ini kemudian mengganti sumber data. Dalam penelitian lapangan tidak digunakan sumber data, yang digunakan adalah informan penelitian. Itu yang membedakan lapangan dengan perpustakaan. Ya, Berarti sumber datanya dihapus Pak. sumber datanya diganti dengan informan penelitian. Ini kan tadi kan pendekatan lapangan ya. Berarti langsung disebutkan informasi aja ya. Iya, dan tekniknya juga harus. Oke. Ini secara urutan berantakan. Kamu harus make sure dulu di panduan urutannya apa, jenisnya, kemudian setelah jenis ada pendekatan, setelah pendekatan kemudian ada waktu dan lokasi, setelah waktu ada informan penelitian, teknik penentuan informan, kemudian data dan lain-lain. Itu secara struktur dijelaskan, ya, secara jelas di panduan itu. Objek dan waktu itu disamain nggak Pak? Sama Objek itu diganti dengan lokasi dan waktu. lokasi dan waktu ya. Ya. Ya Pak. Nah, ini juga saya setuju dengan Pak Dekan, ini penggunaan dalil-dalil Al-Quran gitu harus dilengkapi dengan tafsir kalau bisa, dan juga pemilihan dalilnya ini tepat atau tidak tepat. Misalnya tentang perencanaan itu menggunakan apa dalilnya ini, idza faragta fansab ya ila rabbika farghab, misalnya ini menurut Anda sesuai tidak dengan perencanaan gitu dalil ini gitu, ayat ini gitu. Kalau menurut saya sesuai sih Pak. Sesuai. Kalau menurut saya pribadi sesuai. Kesesuaiannya seperti apa? Ya, apabila kita telah menyelesaikan suatu urusan, maka kita harus bersiap untuk urusan lain. Nah, itu kan bersiap untuk urusan selanjutnya itu kan termasuk di perencanaan. Termasuk di perencanaan. Iya. Ya, ditambahkan tadi ya dengan penjelasan tafsirnya, dan juga ini ada hadis nih. Hadis misalnya sesungguhnya Allah mencintai orang yang, nah itu tidak ada citasinya. Nih, hadis ini dari mana didapatkan gitu ya, di halaman 11. Nah, kemudian di halaman 9 bukan tidak boleh, tapi hindari pengutipan yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai misalnya dari Google ya, www.bola.com. Ya, bola.com kemudian dia menyitasi misalnya permasalahan manajemen gitu. Ya, Kalau berapa ada bulan? halaman 9. Ya, banyak buku-buku manajemen, banyak jurnal-jurnal tentang manajemen banyak.